Hai minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Akari pada bab 5 kali ini. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman harus sudah menghafalkan dulu ya kotoba yang ada di bab 5 ini ya teman-teman, biar nanti untuk pembahasannya biar lebih paham teman-teman. Oke, langsung saja kita akan langsung masuk di bunponya ya teman-teman. Oke, kita akan langsung lihat di sini untuk pola kalimat pertama di bab kelima ini. Jadi, kita akan belajar untuk menunjukkan tempat yang akan dituju. Nah, jadi karena di sini kita fokus kepada tempatnya, maka untuk keterangan tempat ya, kata benda tempat kita akan letakkan di paling depan, teman-teman. Kemudian diikuti dengan partikel ya, untuk hiragananya adalah he ya teman-teman, namun untuk partikel ini cara bacanya adalah seperti itu. Kemudian ada juga untuk partikel ni. Nah, dua partikel ini ketika diikuti dengan tempat maka artinya ke, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian bisa diikuti dengan kata kerja ikimas, pergi, kemudian kimas, datang, dan juga kaerimas ya, atau pulang, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lihat untuk contohnya ya biar lebih paham. Di sini ada kukoe atau ni kimas. Nah, ini teman-teman boleh pilih salah satu ya. Jadi dua-duanya artinya sama ya. Artinya ke, seperti itu. Karena di sini tidak ada partikel wa, kita langsung translatekan dari belakang saja ya teman-teman. Jadi seperti ini. Datang ke bandara, seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman pengen pakai partikel juga boleh ya, misal jadinya kukoe kimas. Nah, atau bisa juga kukoni kimas, kayak gitu juga boleh ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat untuk contoh yang berikutnya ya. Di sini ada kino, kemudian goji ni honyae ikimashita. Nah, di sini ada keterangan waktunya yaitu kino, berarti kemarin ya, kalimatnya sudah lampau. Makanya di sini kita pakai polanya mashita ya teman-teman, menandakan bahwa ini lampau. Berarti dia bilang bahwa kemarin telah pergi ke, nah ini ada honya atau toko buku ya, pada pukul 5. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah pernah belajar tentang menyatakan jam dan juga partikel ni ya, yang mana untuk partikel ni di sini artinya pada ya, karena diikuti dengan keterangan waktu. Tetapi ketika di sini diikuti dengan tempat ya, di sini kalaupun kita pakai partikel ni maka artinya ke teman-teman. Nah, teman-teman harus lebih jeli ya untuk melihat partikel ini kira-kira bertemu dengan apa, seperti itu teman-teman. Oke, untuk contoh yang kedua cukup mudah ya teman-teman. Kita lihat untuk contoh yang selanjutnya ada itsu Indonesia ni kaerimasu ka. Ini adalah pertanyaan ya, diikuti dengan partikel ka di akhir ya di sini. Nah, gimongsinya atau kata tanyanya adalah itsu ya, atau kapan, seperti itu. Kapan kemudian pulang ke Indonesia, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada jawabannya nih, ada shichigatsu ni kaerimasu. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa untuk pulangnya itu pada bulan ke-7. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat untuk contoh selanjutnya ya. Di sini ada doko ni ikimasu ka? Nah, ini pertanyaan ya, kalau kamu mau pergi kemana? Kemudian untuk jawabannya ada dokoe mo ikimasen. Nah, teman-teman di sini perlu ingat ya, bahwa ketika kita menggunakan partikel mo, kemudian diikuti dengan kalimat negatif ya, di sini ada ikimasen. Berarti pengertiannya itu bahwa tidak pergi kemanapun ya. Ketika mo diikuti dengan maseng ya, di sini berarti ini kalimat negatif, artinya pun gitu ya. Jadi tidak pun, seperti itu, tidak pergi ke manapun, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada untuk bunpo yang mana menunjukkan upaya menggunakan kata benda sebagai kendaraan. Nah, ketika kita mau bilang ya dalam bahasa Jepang kita menggunakan kendaraan atau transportasi, maka kita akan menggunakan partikel di sini de ya teman-teman. Jadi untuk kendaraannya ya, alat transportasinya kita taruh di depan di sini, kemudian diikuti dengan partikel de ya untuk menunjukkan alat transportasi ini, baru bisa diikuti dengan ikimas atau kata kerja yang lain. Seperti itu teman-teman.
Coba kita lihat untuk contohnya ya. Nah, di sini ada kurumade Okinawae ikimashita. Nah, berarti di sini dia bilang bahwa pergi ya, ini atau telah pergi ke Okinawa menggunakan kuruma atau menggunakan mobil. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa translatekan dengan kata menggunakan ya, atau dengan, seperti itu juga bisa, teman-teman. Kemudian ada untuk contoh yang kedua, di sini ada Anito jitensha de sanpo shimasu. Nah, jadi di sini kita tidak melihat partikel wa ya, berarti langsung saja dari belakang ya, teman-teman. Di sini ada jalan-jalan ya dari kata sanpo shimasu tadi. Kemudian ada partikel d, teman-teman ya, menggunakan jitensha atau sepeda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada penggunaan partikel to. Nah, di sini artinya bersama. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bersama ani atau kakak laki-laki. Jadi pengertiannya menjadi jalan-jalan menggunakan sepeda bersama kakak laki-laki. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk contoh yang ketiga ya. Di sini ada gakko kara nani de uchiye kairimasu ka? Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ada partikel kara. Jadi kita translatekan dulu ya, dari kara ke depan dulu. Dari sekolah gitu ya. Ini gakko sekolah, dari sekolah pulang ke rumah menggunakan apa? Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi translate-nya tadi ke depan dulu, baru ke paling belakang. Di sini ada partikel e ya, teman-teman, menunjukkan ke tadi. Kemudian ada nani de. Nah, nani de ini adalah cara bertanya yang mana artinya itu dengan menggunakan ya, menggunakan apa? Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian ada cara untuk menjawabnya nih. Di sini ada aruite kaerimasu ya. Jadi pulang jalan kaki. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian kita akan lanjut di bunpo selanjutnya ya, teman-teman. Di sini kita akan belajar untuk menggabungkan dua kata benda ya. Di sini terdiri dari kata benda satu, kemudian ada juga kata benda yang kedua. Nah, caranya kita akan tambahkan partikel to di antara dua kata benda ini. Nah, kalau teman-teman lihat di contoh sebelumnya tadi, partikel to itu artinya bersama, ya nggak, teman-teman? Tapi yang perlu diingat, artinya bersama itu ketika diikuti dengan orang ya, teman-teman. Jadi dengan siapa, bersama siapa, seperti itu, teman-teman. Tapi kalau untuk yang ini ya, ketika diikuti kata benda dan juga diakhiri dengan kata benda seperti ini, maka artinya dan. Seperti itu, teman-teman. Baru bisa diikuti dengan kalimat yang lain, seperti itu. Kita lihat untuk contohnya ya. Di sini ada watashi to senpai wa chikatetsu de jinjae ryoko shimasu. Nah, di sini ada partikel wa ya, teman-teman. Seperti biasa kita harus translatekan partikel wa ke depan sini dulu ya. Jadi ada saya dan juga senpai atau senior ya, atau kamu bisa translatekan dari sini dulu. Senior dan saya, nah itu juga bisa ya, teman-teman. Kemudian langsung ke belakang, teman-teman, translate-nya ya. Ada ryoko shimasu atau rekreasi, teman-teman. Rekreasi ke. Nah, di sini ada partikel e ya, teman-teman. Masih ingat di bunpo selanjutnya artinya ke, seperti itu ya. Kemudian jinja atau kuil Shinto. Nah, di sini juga ada partikel d, teman-teman, yang mana menunjukkan tadi alat transportasinya ya, menggunakan chikatetsu atau kereta bawah tanah. Seperti itu, teman-teman. Jadi pengertian lengkapnya, saya dan senior, kemudian ke belakang rekreasi ke kuil Shinto menggunakan kereta bawah tanah. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat untuk contoh yang kedua ya. Di sini ada mayonezu to tamago wa 500 yen desu. Nah, jadi di sini menunjukkan harga ya, teman-teman. Kita lihat dari partikel wa dulu ya. Ada tamago, telur, dan mayonnaise atau mayones ya, teman-teman. Jadi telur dan mayones itu harganya 500 yen, seperti itu. Nah, memang cara pengertiannya adalah yen, tapi untuk kanji seperti ini cara bacanya adalah eng. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti ya untuk partikel yang kita bahas tadi ya. Maka kita akan lanjutkan untuk di partikel selanjutnya. Nah, di sini untuk di bunpo yang keempat, kita akan bilang beberapa benda. Kalau yang tadi ya untuk partikel
to tadi ya, di sini hanya antara dua benda ya, ada kata benda satu dan juga kata benda yang kedua. Nah, berbeda dengan bunpo yang keempat ini teman-teman, karena kita bisa gunakan bendanya lebih dari dua ya. Di sini ada kata benda satu, kata benda dua, dan juga kata benda ketiga atau yang lain-lain lagi. Nah, caranya seperti apa? Jadi di sini kita akan menggunakan partikel ya teman-teman ya, sama seperti cara bacanya di dalam hiragana, yaitu ya, kemudian juga di sini diikuti dengan ya, baru kemudian ketika kita mau bilang dan lain-lain, maka setelah kata benda kita ikuti dengan nado gitu ya teman-teman. Jadi kata benda ya, kata benda ya, kata benda nado, baru diikuti kalimat selanjutnya gitu teman-teman. Kita lihat untuk contohnya ya biar lebih paham. Daidokoro no naka ni teburu ya tana ya naifu nado nga arimas. Nah, jadi di sini kita ketemu dengan kata arimas ya teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu, arimas itu artinya ada. Seperti itu ya teman-teman, atau bisa juga diartikan punya, seperti itu. Nah, karena di sini kita tidak melihat ada partikel wa ya teman-teman, maka kita bisa langsung translatekan dari belakang boleh. Jadi misalnya seperti ini ya. Ada, kemudian naifu ya atau pisau, kemudian lemari, meja, kemudian di dalam dapur. Seperti itu teman-teman. Atau kalian juga bisa translatekan dari ini ke depan juga boleh ya. Jadi fleksibel saja teman-teman, bisa di dalam dapur, kemudian ke belakang ada pisau, lemari, kemudian ada meja makan dan lain-lain. Nah, kata dan lain-lain itu dari kata nado di sini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian ada contoh yang kedua nih. Watashi wa ringo ya banana ga arimas. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kata arimas di sini bisa artinya ada, bisa juga artinya punya ya teman-teman, tergantung dalam konteksnya. Kalau di sini konteksnya adalah saya, kemudian punya banana atau pisang, dan ada ringo juga apel dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Karena kalau kita bilangnya saya ada, nah seperti itu kan kurang enak ya teman-teman untuk translate-nya. Jadi kita translatekan dengan punya. Saya punya, kemudian ada banana dan juga ringo. Gitu ya teman-teman. Jadi di bab kali ini kita sudah belajar beberapa partikel. Salah satunya dengan partikel ni atau e ya. Ini artinya sama, yaitu ke. Kemudian yang kedua kita belajar untuk penggunaan partikel d yang menunjukkan menggunakan ya, diikuti dengan alat transportasi. Yang ketiga kita belajar penggunaan partikel to ya, yang mana artinya dan yang terakhir kita belajar untuk menyebutkan beberapa kata benda dan lain-lain ya dalam bahasa Jepang dengan menggunakan ya, dan juga nado. Seperti ini teman-teman. Nah, di bawah sini teman-teman ada untuk latihan soalnya nih. Kalian bisa banget untuk langsung dikerjakan di buku akari kalian masing-masing ya. Kalau misal untuk cara mengerjakannya atau dari bunpo ini masih ada yang bingung, kalian boleh banget nih untuk komen di kolom komentar ya, atau langsung tanya ke senseinya ya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk videonya. Ja, korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.